Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas 10 fakta unik dan menarik tentang negara Swiss. Yuk simak videonya sampai habis. Gue tuh ya, kalau dengar kata Swiss, yang kebayang pertama pasti coklat sama pemandangan gunung. Tapi ternyata negara ini tuh kayak bawang bombay, banyak lapisannya. Siap-siap aja, karena beberapa fakta ini mungkin bakal bikin kalian pengen langsung packing koper. Gue jamin, ini bukan cuma sekadar daftar fakta yang bisa kalian Google sendiri. Kita bakal coba beda sedikit lebih dalam, kasih perspektif yang mungkin gak kepikiran sebelumnya. Kenapa sih negara kecil ini bisa se-powerful dan se-unik itu? Dari mulai hal-hal yang udah jadi rahasia umum kayak coklatnya yang legendaris, kita akan kupas tuntas dengan gaya santai tentunya. Jadi, siapin cemilan favorit kalian, duduk yang nyaman, kasi perni dis service fates Swiss egin nul-isif. Oke, kita mulai dari yang paling ikonik, yaitu coklat Swiss. Siapa sih yang nggak tahu kelezatan coklat dari negara ini? Rasanya beda, lumer di mulut, dan ninggalin kesan yang susah dilupain. Ini soal kualitas dan tradisi. Mereka udah bikin coklat enak dari abad ke-17. Prosesnya dijaga ketat dari biji kakao terbaik sampai teknik pengolahan. Coklat Swiss jadi standar emas di dunia. Swiss juga rumah bagi banyak merek terkenal, sebut aja Lindt, Toblerone, atau Kayer. Masing-masing punya ciri khas tersendiri. Jadi kalau ke Swiss, cobain semuanya. Anggap aja wisata kuliner coklat. Nah ini nih yang menurut gua unik banget. Swiss punya 4 bahasa resmi. Iya, kalian nggak salah denger. 4. Ada Jerman, Prancis, Italia, dan Romans. Kebayang nggak sih di satu negara kecil gitu? Tapi bahasanya ada 4. Masing-masing bahasa ini dominan di wilayah tertentu. Misalnya di bagian barat lebih banyak yang pakai bahasa Prancis, di utara dan tengah bahasa Jerman, di selatan bahasa Italia, dan Romansch ini bahasa yang lebih minoritas, dipakai di beberapa daerah di kanton Graubünden. Jadi jangan kaget kalau kalian pindah kota di Swiss, terus tiba-tiba bahasa di rambu jalannya beda. Sekarang kita bahas soal keamanan. Swiss ini terkenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kejahatan terendah di dunia. Ini bukan cuma mitos atau promosi pariwisata, tapi emang fakta. Gue pernah baca cerita, ada orang yang dompetnya ketinggalan di kereta, beberapa hari kemudian dompetnya dikirim balik ke alamatnya. Isinya utuh. Gila kan? Di sini mah, dompet jatuh di jalan, 5 menit kemudian udah pindah tangan, isinya udah amblas. Ini bikin kita jadi mikir, apa sih rahasianya Swiss bisa seaman itu? Apa karena penduduknya bahagia semua, jadi nggak ada niat jahat? Fakta nomor 4, lebih dari 1.500 danau tiap sudut ada cermin surga. Swiss ini adalah surga dunia. Bayangin aja, negara ini punya lebih dari 1.500 danau. Dari yang gede banget kayak Danau Genewa atau Danau Lucerne, sampai danau-danau kecil tersembunyi di pegunungan Alpen. Danau-danau ini bukan cuma indah buat diliatin tapi juga jadi pusat berbagai aktivitas. Mulai dari berenang, naik perahu, kayak, paddleboarding, sampai mancing. Airnya juga bersih banget, katanya sih banyak yang bisa langsung diminum, tapi ya jangan dicoba sembarangan juga ya. Danau-danau ini juga penting buat ekosistem dan sumber air bersih. Fakta nomor 5, netralitas sejak 1815 damai itu pilihan, bukan kebetulan. Ini salah satu fakta yang paling sering diasosiasikan dengan Swiss, netralitas. Swiss sudah jadi negara netral secara permanen sejak tahun 1815, setelah era Perang Napoleon. Bayangin, udah lebih dari 200 tahun mereka nggak terlibat dalam perang atau konflik bersenjata internasional. Ini bukan berarti mereka nggak punya tentara atau sistem pertahanan ya. Justru sebaliknya, pertahanan mereka kuat, tapi tujuannya murni buat menjaga kedaulatan dan netralitas negara, bukan buat invasi atau ikut campur urusan negara lain. Prinsipnya si vis pacem para bellum, jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Fakta nomor 6, transportasi umum kelas dunia nggak ada alasan buat telat. Di Swiss, transportasi umum terkenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kereta, bus, tram, dan kapal feri terintegrasi dengan baik, jadwalnya tepat waktu, dan armadanya bersih serta nyaman. SBB, perusahaan kereta api nasional Swiss, menghubungkan hampir semua kota besar dan kecil.
Pemandangan dari dalam kereta seringkali spektakuler, melewati lembah hijau dan pinggir danau. Rute panoramik seperti Glacier Express dan Bernina Express dirancang khusus untuk turis. Perjalanan naik kereta di Swiss itu udah bagian dari liburannya sendiri. Fakta nomor 7, rumah raksasa farmasi dunia, obatnya nggak cuma buat masuk angin. Selain coklat dan jam tangan, Swiss juga dikenal sebagai pusat industri farmasi global. Beberapa perusahaan farmasi terbesar dan paling inovatif di dunia itu markasnya ada di Swiss. Sebut aja nama-nama kayak Novartis, Roche, itu semua raksasa-raksasa yang produknya udah nyebar ke seluruh penjuru bumi. Ini bukan cuma perusahaan yang bikin obat batuk atau obat pusing biasa ya, tapi mereka fokus ke riset dan pengembangan obat-obatan canggih buat penyakit-penyakit berat kayak kanker, penyakit autoimun, dan berbagai kondisi medis kompleks lainnya. Orang Swiss itu umurnya panjang-panjang loh. Swiss selalu masuk jajaran negara dengan harapan hidup tertinggi, rata-rata di atas 80 tahun. Apa sih rahasianya? Mungkin coklat enak atau udara bersih? Pasti kombinasi berbagai faktor. Salah satunya, sistem layanan kesehatan yang sangat baik. Akses ke perawatan medis berkualitas tinggi merata. Sistem asuransi kesehatan wajib menjamin perlindungan. Ini dia fakta yang bikin gue makin kagum sama Swiss. Negara ini punya jumlah peraih Nobel per kapita tertinggi di dunia. Kontribusi mereka buat ilmu pengetahuan dan perdamaian dunia luar biasa besar. Kualitas sumber daya manusia di Swiss emang nggak main-main. Mereka jago bikin jam tangan, coklat, dan nemuin hal-hal baru. Albert Einstein ngembangin teori relativitasnya di Bern, Swiss. Penghargaan Nobel dari Swiss tersebar di berbagai bidang. Nah, nyambung dari fakta sebelumnya soal Nobel, nggak heran kalau Swiss punya banyak orang pintar, soalnya sistem pendidikan mereka juga salah satu yang terbaik di dunia. Mereka serius banget ngegarap sektor pendidikan, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Salah satu ciri khasnya adalah kombinasi antara jalur akademik dan jalur vokasi atau kejuruan yang sama-sama dihargai. Jadi nggak semua anak dipaksa buat jadi sarjana, tapi mereka yang punya minat dan bakat di bidang praktis bisa ngambil program magang atau sekolah kejuruan yang kualitasnya juga jempolan. Ini penting banget buat nyiapin tenaga kerja yang terampil dan sesuai kebutuhan industri. Pendidikan di Swiss juga menekankan kualitas dan standar yang tinggi. Gimana guys? Pandangan kalian soal Swiss jadi makin luas kan? Swiss bukan cuma soal pemandangan indah dan coklat. Ada banyak lapisan lain yang bikin Swiss luar biasa. Dari sistem politiknya yang unik, masyarakat multilingual, sampai inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Swiss negara maju, aman, sejahtera, dan berkualitas hidup tinggi. Gue jadi makin pengen ngunjungin Swiss. Semoga informasi ini nambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai video selanjutnya.